Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara calon Presiden Prabowo Subianto siang tadi menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur. Ini adalah pertemuan perdana Prabowo dan SBY usai pemilihan Presiden 14 Februari 2024. Prabowo disambut langsung Susilo Bambang Yudhoyono di Museum SBY Ani bersama kedua anaknya Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono serta menantu SBY. Pertemuan digelar secara tertutup. Pertemuan berlangsung singkat kurang dari 1 jam. Prabowo bilang dirinya datang ke Pacitan untuk mengucapkan terima kasih kepada SBY dan keluarganya yang telah mendukung secara luar biasa Prabowo di pemilihan Presiden 2024. Beliau sangat luar biasa mendukung saya, dan untuk itu saya sampaikan terima kasih. Juga Mas AHY luar biasa juga membantu kami, bagian dari Koalisi Indonesia Maju, tapi secara personal, secara fisik turun semua. Juga Mas Ibas juga bekerja sangat keras, jadi untuk itu saya menyampaikan terima kasih. Jadi intinya saya datang ke sini hanya untuk sowan dan ucapan terima kasih dan lapor kepada senior saya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membantah salah satu isi pertemuan tertutup Prabowo dengan SBY adalah berupa ajakan Prabowo ke AHY untuk masuk kabinet Prabowo Gibran. Kata AHY, pertemuan kedua tokoh bangsa ini murni silaturahmi. Ajakan menteri Pak untuk membantu kabinet Pak, untuk membantu kabinetnya. Kita tidak membicarakan itu sama sekali, karena sekali lagi ini adalah sebuah silaturahim, sebuah gestur yang sangat positif antara dua tokoh bangsa, antara dua pemimpin besar, antara dua putra-putra terbaik bangsa yang menurut saya ini bisa atau harus menjadi contoh yang baik, bahwa pada akhirnya semua ingin mendedikasikan dirinya, waktu, pikiran, tenaganya untuk Indonesia semakin baik. Tak hanya bertemu Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini Prabowo juga bertemu dengan mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Jakarta. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV disebutkan bahwa Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ucapan selamat terhadap hasil hitung cepat yang menempatkan Prabowo di posisi teratas Pilpres 2024. Ia juga meminta Prabowo tak melupakan warga Jatim yang telah mendukungnya. Soal pertemuan Prabowo Subianto dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, kita akan bahas bersama dengan pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Suko Widodo. Selamat sore Pak Suko, sehat selalu. Sore Pak Nilo, sehat walafiat. Baik, Pak Suko, kalau Anda melihat pertemuan antara Prabowo dengan SBY hari ini orang pertama ini yang ditemui oleh oleh Prabowo ini adalah Pak SBY. Apa yang Anda baca dari ini? Ya, pertama kalau dengan Pak Jokowi kan tiap hari ketemu mungkin ya. Okay. Tapi dalam teman kita tentu biasanya seorang pimpinan itu yang menggantikan baru itu akan menemui tokoh-tokoh yang pernah menjabat. Mana Pak SBY kan pernah pertama menjadi Presiden RI, kedua juga partainya mendukung beliau, dan ketiga saya kira memang mencari partai secara konsisten mendukung Pak Prabowo, dan Demokrat telah menunjukkan kesungguhannya dalam mendukung pasangan nomor 2 ini untuk memenangkan pemilu 2024 ini.
Tapi kalau Anda lihat, kalau tadi disampaikan kan ini untuk berterima kasih, silaturahmi begitu, itu saja kira-kira atau jangan-jangan sudah membahas masalah kabinet? Saya kira terlalu dini untuk melihat itu, Mbak Nilo, tetapi apa ya, pesan-pesan itu pastilah tersurat karena sepanjang kita ketahui di dalam apa ya, track record pembicaraan, saya kira adalah setiap sumbangan dari partai politik kan pasti akan mendapat kompensasi ya. Apakah nanti jabatan itu saja menjadi bagian, karena begitulah koalisi itu lazim karena akan pasti berbagi kekuasaan. Dan saya kira pertemuan ini lebih banyak pada menunjukkan sebagai bentuk apa ya kebersamaan, solidaritas itu. Lebih banyak pada posisi itu. Itu membangun silaturahmi untuk menguatkan, mensolidkan, karena kan pasti bisa diduga akan di hari-hari berikutnya akan ada tekanan yang terus tidak akan berhenti nantinya. Oke, jadi menguatkan hubungan begitu ya Pak Suko ya antara Pak Prabowo dengan Pak SBY. Tapi begini, selain bertemu dengan Pak SBY hari ini di Jawa Timur, di Jakarta, Pak Prabowo juga bertemu dengan Bu Khofifah, mantan Gubernur Jawa Timur. Kalau Anda baca ini pertemuan ini apakah karena mungkin memang suaranya Prabowo itu kan besar sekali di Jawa Timur? Ya, memang di Jawa Timur yang dianggap battleground beberapa waktu lalu menunjukkan angka yang apa ya sangat jauh ya, sekitar 65% terus mungkin paling besar ya dukungan semacam itu. Nah, saya kira Pak Bu Khofifah selaku mantan Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat pastilah dan mendukung, pasti juga akan menitipkan sesuatu agar sebagaimana yang disampaikan agar tidak melupakan apa yang diikhtiarkan selama ini terhadap pasangan nomor 2 ini. Pak Suko, kalau tadi kan ada ucapan terima kasih, kalau tadi Pak Prabowo menyebut bahwa jasa yang begitu besar yang dilakukan oleh Pak SBY, begitu Bu Khofifah juga tadi ada bahasa soal menitipkan agar tidak lupa dengan warga Jawa Timur. Anda membaca dua tokoh ini bisa saja masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo? Agak terlalu dini untuk melihat itu, meskipun bukan tidak mungkin hal itu. Lebih banyak menurut saya pada mensolidkan, menguatkan agar yang dicapai itu tetap terjaga. Jadi dalam hari-hari ini kan kita tahu bahwa itu belum selesai, pastilah semacam menunjukkan bahwa saya berada di Anda dan kita bersama-sama, lebih banyak pada bangunan solidaritas menurut saya. Oke, kenapa harus menguatkan kesolidan itu? Apa yang mungkin terjadi Anda baca? Yang saya kira pertanyaan ini memang cerdas banget. Jadi kita menangkap bahwa pemilu kali ini kan pemilu yang dianggap sebagai pemilu yang penuh dengan dengan luka-luka ya. Kita tahu sisa-sisa bukan hanya masalah misalnya tuduhan kecurangan, tetapi proses sebelumnya misalnya dari MK kemudian kekuasaan yang dilakukan itu kan tentu saja kan masih belum selesai menurut saya. Jadi ini masih mungkin berpotensi untuk terus ada goyangan-goyangan itu. Oke, Pak Suko, kalau Anda melihat peran dari misalnya SBY dari Partai Demokrat lah, kemudian Bu Khofifah, yang kemudian Bu Khofifah sendiri masuk kan di akhir-akhir ya ke tim kampanye Prabowo Gibran ini. Pak SBY Demokrat juga sebenarnya adalah partai terakhir juga yang masuk. Peran mereka seberapa besar memenangkan Pak Prabowo Gibran di Jawa Timur? Ya, memang kalau kita mempelajari perolehan legislatif dan presiden ini kan tidak signifikan. Angka ini melampaui jadi ada perbedaan antara mereka milik legislatif dan pilihan pada gubernur. Nah ini kan yang diandalkan adalah yang disebut dengan teori jaringan kekuasaan. Nah orang-orang seperti Pak SBY, kemudian Bu Khofifah yang bukan orang partai, tentu akan dipastikan memiliki peran yang besar di dalam peraup suara itu. Oke, ini besar karena memang dua tokoh itu atau karena Jokowi efeknya Pak terakhir? Ya, saya kira saya lebih menyukai mungkin relasi kekuasaan ya, karena tidak mungkin Pak Jokowi langsung ke bawah, tetapi dari kekuasaan tokoh-tokoh, karena setiap daerah pasti beda ya, dan Jawa Timur mungkin
karena Bu Kopa juga sebagai ketua muslimat, Pak SBY di kawasan Jawa Timur Barat cukup menjadi orang yang berpengaruh juga secara kultural. Nah itu yang saya kira lebih berelasi dengan hasil ini. Oke, baik Pak Suko Widodo, pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Pak Suko. Kita lanjutkan perbincangan kita sore hari ini, saudara. Saya ke Pak Tauhid dulu. Pak Tauhid, Anda menganggap ini realistis nggak sih untuk digolkan? Ya, saya kira begini, kalau dilakukan secara serentak ya, saya kira ini akan tidak realistis ya. Kalau misalnya ini bertahap, misalnya pengalaman kita ya untuk mengurangi subsidi dulu premium itu kan dilakukan secara bertahap, tapi muncul pertamax begitu. Nah, yang saya khawatir adalah tadi premium mulai langka, akhirnya hilang begitu ya. Sama ini juga nanti Pertalite juga akan mulai langka, akhirnya masyarakat berpindah migrasi secara disengaja untuk melakukan migrasi katakanlah misalnya ke Pertamax Green begitu ya. Tapi problemnya tidak menyelesaikan masalah untuk ketidaktepat sasaran tadi selama modelnya adalah subsidi pendekatannya lah kendaraan begitu. Lain kalau hanya pendekatannya ke orang. Tapi lagi-lagi syarat pendekatan subsidi ke orang adalah data yang benar-benar menggambarkan kebutuhan masyarakat 10% terbawah. Jadi model itu yang kemudian bisa dilakukan walaupun ini perlu tahapan begitu. Artinya apa? Kalau kebutuhan pendanaan ini untuk makan siang dan susu gratis ya tidak bisa serta-merta dilakukan dalam waktu cepat, apalagi sumber dananya mengandalkan subsidi yang kita tahu sangat dipengaruhi oleh indikator nilai tukar, indikator harga ICP, maupun volume kuota subsidi itu sendiri, apakah jebol atau tidak. Misalnya volume solar ya hampir 20-an, yang Pertalite juga hampir sama, total hampir 40 sampai 50 juta kiloliter yang harus kita pertimbangkan, begitu harus tersedia di masyarakat. Kurang lebih begitu. Oke, jadi selain masalah data dan sebagainya, ini mungkin tidak bisa dilakukan secara langsung begitu semuanya. Tapi Bang Edi, selain itu juga masalahnya tentu kan harus ada persetujuan DPR juga nantinya. Nanti jangan-jangan jadi perdebatan lagi di DPR. Belum lagi dari oposisi misalnya, kalau PDIP nanti mengambil posisi sebagai oposisi. Bang Edi. Masih termute ya Bang Edi, maaf. Saya rasa teman-teman di DPR itu sangat realistis ya, apalagi kalau kita melihat subsidi ya. Kita pun sekarang merasa bahwa subsidinya tidak tepat sasaran, masih banyak yang bisa kita perbaiki. Sehingga saya meyakini bahwa ketika kita datang dengan sebuah proposal, usulan untuk melakukan penyesuaian, dan penyesuaian itu adalah tujuannya untuk membuat subsidi tepat sasaran, saya kira itu pendukungnya akan banyak. Ya, karena secara logis itu menguntungkan APBN kita yang meringankan beban anggaran kita. Kedua, juga perlu saya sampaikan di sini, segala sesuatu itu tentu tidak bisa dilakukan seperti kita membalikkan tangan. Harus ada progres, harus secara bertahap ya, harus melalui proses sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu bagaimana kemudian kita melihat beberapa 2 tahun yang lalu ketika Pertamina kemudian melakukan pengurangan dan penghapusan daripada premium itu dilakukan secara bertahap, dan kemudian di daerah-daerah tertentu ya di kota-kota tertentu itu premium ditiadakan sama sekali dan dihadirkan Pertalite, dan itu ternyata berjalan dengan baik. Jadi saya kira saya bisa membayangkan kurang lebih seperti itu nanti penerapannya ke depan. Jadi melalui sosialisasi, melalui progres perkembangan yang ada. Oke, kalau misalnya ternyata ada penolakan yang begitu besar terkait dengan hal ini, bagaimana itu? Artinya programnya nggak bisa jalan begitu dilantik dong ya? Saya akan heran juga kalau masyarakat yang mampu ya ternyata menolak itu, apalagi yang punya 2 mobil, 3 mobil, pengusaha-pengusaha besar yang sekarang truk-truknya itu menyedot ya diesel solar kita secara masif ya. Saya justru akan meragukan itu kalau mereka sampai menolak, karena memang saat ini mereka menikmati sekali ya BBM bersubsidi tersebut. Oke, Pak Tauhid, terakhir, Anda membaca akan terjadi penolakan tidak ketika misalnya ada efisiensi tadi, kalau tidak mau dikatakan pemangkasan subsidi? Ya, saya kira terutama bagi kendaraan roda 2 ya, karena masyarakat miskin di bawah itu berada di sana ya. Data kami menunjukkan masyarakat menengah bawah itulah yang kemungkinan akan terdampak ya. Konsumsi mereka lebih dari 20 bahkan hampir 30% penikmat subsidi dan roda 2. Mungkin itu yang akan
Oke, tapi kalau menolak tadi secara dikatakan akan dipilah lagi datanya, yang menerima mungkin akan diseleksi lagi, begitu bagaimana Anda melihat? Anda optimis nggak itu bisa itu akhirnya tepat ada sasaran? terjadi kesulitan ketika memang ada dualisme harga dalam satu produk. Itu sangat sulit. Misalnya nanti katakanlah Pertalite dihapus, munculnya Pertamax Green, begitu ada dua harga untuk masyarakat yang kurang mampu, harganya lebih rendah, misalnya 500 atau 1.000 per liter, dengan yang tidak mampu gitu ya. Yang mampu dengan tidak mampu ada perbedaan. Itu sangat sulit diimplementasikan begitu. Jadi pendekatan-pendekatan ini yang kemudian akhirnya sulit untuk dilakukan pada praktiknya di lapangan. Akan terjadi antrian yang luar biasa, ada migrasi juga masyarakat yang terutama misalnya kendaraan roda 2, katakanlah juga akan terjadi migrasi untuk menikmati subsidi tersebut. Nah, ini yang kemudian juga harus dibaca perubahan-perubahan sosial di masyarakat nantinya begitu. Oke, tapi ini Anda Tapi saya begini, mohon maaf ya, Ya, saya mungkin silakan. potong sedikit ya. Saya tidak mau menggambarkan kondisinya sepesimistis itu tersebut ya, karena saya tidak meyakini hal tersebut akan terjadi. Kita sudah merasakan bahwa sekarang pun sudah ada dua harga BBM subsidi dan non subsidi, dan itu bisa berjalan dengan baik ya. Sekarang bagaimana kemudian kita mengetatkan saja penerimanya, pembelinya itu hanya boleh orang-orang dengan kriteria tertentu. Gojek, Ojek, Grab itu ya, ojol itu termasuk dalam kriteria tersebut yang boleh menikmati BBM bersubsidi, kan termasuk UMKM. Jadi saya kira kita positif saja memandangnya ya, dan ini kan ada proses menuju penerapannya secara optimal nantinya. Oke, jadi ini kapan sih bisa direalisasikan, Bang Edi? Kita punya payung hukum yang perlu direvisi, saya kira ya. Payung hukumnya sudah ada, Perpres 191 tahun 2014. Nah, di situ nanti kita tinggal melakukan tinggal merubah Perpres itu dengan menyertakan siapa saja kriteria masyarakat saja apa saja yang berhak atas BBM bersubsidi, termasuk sanksi bagi mereka yang menjual dan mereka yang kemudian membeli BBM bersubsidi tersebut. Jadi program makan siang gratis, susu gratis itu bisa langsung dilaksanakan ketika dilantik. Ini kan disebutnya begitu dilantik nanti bisa dilaksanakan. Mungkin nggak itu? Pak Prabowo memiliki beberapa program unggulan. Makan siang gratis, susu gratis, hilirisasi, penambahan lapangan kerja. Saya kira secara simultan semua program unggulan itu akan kita jalankan. Timetable-nya tentu ada berbeda-beda, tetapi itu adalah program unggulan beliau, dan ini adalah prioritas untuk kita jalankan sesegera mungkin. Oke, Pak Tauhid, seberapa yakin Anda program ini akan jalan? Ya, saya kira ini butuh waktu ya. Kalau tadi ya soal dual harga itu pada produk yang sama. Antara Pertalite dengan Pertamax itu dua produk yang berbeda. Kalau yang saya maksud dual harga, ketika Pertalite itu ada dua harga yang berbeda. Ini kan produk yang berbeda, itu dua harga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kapan ini bisa terjadi. Saya kira memang ini bisa terjadi kalau misalnya persiapan data kita lengkap, ada perbaikan dari mekanisme terjadi, dan ini pekerjaan berat yang setahun 2 tahun nggak akan bisa selesai. Begitu. Oke, jadi program makan siang gratis dan susu gratis ini Anda yakin bisa dilakukan begitu secepatnya? Saya kurang yakin ya, mungkin targeted pada lokasi dan sasaran itu bisa dilakukan cepat, tetapi secara meluas di Indonesia itu butuh anggaran, dan itu butuh anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan besaran subsidi Pertalite ataupun subsidi BBM ini. Baik, terima kasih Pak Tauhid sudah berbagi pandangan di Kompas Petang, ekonom dari Indef, dan Bang Edi Suparno, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu.